Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat Kristiani yang saya kasihi, kembali kita bertemu dalam persekutuan kita di tahun 2021 ini. Dan pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini. Tertulis dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakan untuk kita. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang, dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah sekolah minggu, sangat sering ditanyakan kepada anak-anak sekolah minggu, siapakah yang percaya kepada Tuhan Yesus? Spontan, anak-anak sekolah minggu akan mengangkat tangannya, dan dengan penuh semangat mereka berkata, saya percaya kepada Yesus. Mungkin pertanyaan lain, guru sekolah minggu akan menanyakan, siapa di sini anak-anak Tuhan? Kemudian dengan spontan anak sekolah minggu akan penuh dengan semangat, mengangkat tangannya, dan mereka berkata, saya anak Tuhan. Sobat Kristiani, pertanyaannya sekarang, dari mana anak-anak itu bisa begitu semangatnya dan mereka yakin bahwa mereka percaya kepada Yesus, dan mereka yakin bahwa mereka adalah anak-anak Allah? Tanpa berpikir panjang, mereka dengan spontan menjawab dengan penuh semangat, saya anak Allah, saya percaya kepada Yesus. Tentu mereka mampu berkata demikian atas kuasa Roh Kudus yang memampukan anak-anak polos itu untuk bersaksi bahwa mereka percaya kepada Yesus, bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Dan tentu juga karena pemberitaan firman Tuhan yang setiap hari mereka dengar, baik di tengah keluarga, baik dalam ibadah sekolah minggu, sehingga mereka percaya kepada Allah yang tidak pernah mereka lihat. Sangat unik dan sangat menarik, Sobat Kristiani, percaya tetapi tidak melihat. Itulah iman yang benar. Tetapi di zaman yang maju ini, ada banyak perdebatan yang mempertanyakan siapakah Yesus sebenarnya. Benarkah dia anak Allah? Apakah dia benar-benar Allah? Banyak yang ternyata gagal memahami, banyak yang ternyata gagal mengenal Yesus karena perdebatan teologi yang terjadi. Mempertanyakan kealahan Yesus. Sobat Kristiani, percayalah, semakin kita mempertanyakan tentang Yesus, siapakah dia, benarkah dia Allah, benarkah dia anak Allah, maka semakin saudara tidak akan menemukan jawabannya. Sebab iman tidak akan mampu dijelaskan oleh pengetahuan manusia, tetapi apa yang kamu ketahui akan mampu dijelaskan oleh iman. Kita mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah, maka imanmu yang akan memampukanmu untuk mempercayai hal itu. Kita mengetahui bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari hukuman maut, maka iman kita akan memampukan kita untuk mempercayai hal itu. Oleh karena itu, Sobat Kristiani, ketika kita berbicara iman, maka kita sedang dituntun oleh Roh Kudus untuk memahami
karya keselamatan Allah. Yesus bukanlah nama biasa. Dia kelihatan seperti manusia biasa, tetapi kemuliaan Allah nyata dalam diri Yesus. Yesus adalah Allah yang hidup. Melaluinya kita mengenal Allah pencipta. Yesus adalah Allah yang hidup, yang menjadi jalan keselamatan bagi kita. Dia tidak hanya sebatas yang tertulis dalam Alkitab kita. Dia tidak lagi sebatas janji-janji yang dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Sobat Kristiani, dia sudah nyata dan telah menjadi daging, telah menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita. Dia sudah tinggal bersama-sama dengan kita. Dia sudah tinggal di dalam hati kita. Dia sudah nyata di dalam hidupmu, di dalam hidup kita. Dia sudah nyata yang akan menuntun kita, yang akan mengajar kita, yang akan menolong kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia tidak lagi sebatas yang kita dengar lewat kesaksian Alkitab, tetapi kita sudah melihatnya dengan mata rohani kita. Saudara yang terkasih, oleh karena itu jangan kita ragu. Pertolongan kita ada di dalam nama Yesus Kristus. Dialah Allah yang disembah oleh Yohanes. Dia jugalah Allah yang kita sembah sampai hari ini. Yohanes sudah bersaksi, sobat Kristiani, bahwa dia adalah anak Allah. Percaya tetapi tidak melihatnya, itulah iman yang sesungguhnya. Sekali lagi, percaya meskipun tidak melihatnya, itulah iman yang sesungguhnya. Amin.